Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ustadz, kami akan menanyakan yang berkaitan dengan korban hewan. Jadi pada umumnya di tempat kami sudah sering terjadi apabila panitia itu mengambil istilahnya daging korban dimasak untuk kepentingan bersama, misalnya untuk makan panitia bersama siang, misalnya begitu. Dan mungkin ini juga sering terjadi juga ada hak-hak pembatasan yang tadi Pak Ustadz mengatakan bisa diberikan kepada orang-orang non muslim ya. Tapi selama ini di lingkungan kami belum menjamah ke sana. Jadi ini merupakan suatu masukan untuk kami dari Pak Ustadz. Menurut kami masukan yang sangat baik sekali karena korban ini sifatnya bersifat untuk kepentingan umum. Jadi kita tidak bisa membedakan antara yang muslim dengan yang non muslim. Ya. Saya kira pertanyaan sayanya ini yang perlu dijawab mungkin yang pertama, daging korban dimasak untuk kepentingan panitia makan bersama untuk konsumsi makan siang misalnya itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan bagus sekali. Sekali lagi yang harus diluruskan, hewan kurban yang dititipkan di masjid, posisi panitia itu adalah menjadi wakil pihak pengkurban. Posisinya wakil dia untuk diteruskan kepada para mustahik secara adil. Jadi kalau motongnya belum masuk waktu subuh dan belum ada yang bubar sholat id, udah dipotong dulu, maka panitia ini wajib ganti kambing yang tadi disembelih. Nah, kemungkinannya yang bisa daging yang diolah untuk panitia adalah daging yang memang menjadi bagiannya panitia. Misalnya panitianya 10, masing-masing panitia dikasih bagian 2 kantong, kemudian yang 1 kantong dikumpulin, tadi 10 orang, terus dimasak. Nah, itu tidak apa-apa. Jadi untuk konsumsi panitia sebaiknya nunggu hewan-hewan tadi dipotong setelah sholat Idul Adha, dan kemudian yang dimasak untuk makan siang para panitia itu adalah daging bagian panitia tadi. Jadi kalau belum diserahkan, diakati, diserahkan untuk mustahik, langsung dimasak, itu tidak boleh. Sama halnya kalau kambing itu baru dipotong, belum diakati, mana bagianmu, mana bagian dia, mana bagian itu bagian dari hewan kurban, nggak boleh dijual. Apakah kepalanya, apakah kikilnya, apakah jeroannya. Jadi mestinya kikil, jeroan, kepala itu semua dibagi untuk mustahik. Pak, dikasih kulit nggak ada yang doyan, kasih kepala juga nggak ada yang mau, gimana? Tetap salah satu panitia kita tunjuk, kamu yang bagianmu kulit ya, 10 ekor sapi, 100 ekor kambing, kulitnya ini tak serahkan kepada kamu, diserahkan, diakati gitu dulu ya. Cuman kamu nggak harus ngerti lah, ini kan masjid lagi direnovasi, nanti setelah ini saya serahkan sebagai bagianmu, silahkan dijual. Nah, duitnya hasil penjualan kulit, kepala kambing, kikil yang menjadi bagian dari mustahik tadi, salah satu panitia, sebagian diinfakkan untuk masjid misalnya, sebagian disedekahkan ke teman-teman panitia buat beli minum, buat beli makan, itu tidak apa-apa. Asal sudah ada akad, itu diserahkan sebagai bagiannya. Kok belum ada akad penyerahan sebagai bagian, langsung dijual, maka yang jual ini nombokin, wajib mulangin kepada panitia, karena posisi panitia itu hanya sebagai wakil pihak pengkurban. Jadi saya kasih tahu cara masak daging untuk konsumsi panitia itu, nyembelihnya tetap harus setelah di kampung itu bubar sholat id, dan kemudian yang dimasak itu sudah diakati menjadi bagian panitia. Jangan belum ada akad langsung diambil dimasak, sama ini wajib ngulangin ini. Jadi seperti itu. Nah, kemudian distribusi. Ini ada hadis Nabi,
boleh dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga tadi ya. Ada yang boleh separuh-separuh. Sepertiga diambil pihak pengkorban untuk dimakan atau disimpan cadangan. Kalau ada musahik yang belum dapat bagian, itu yang diberikan. Sepertiga posnya sodakoh. Kalau posnya sodakoh, yang prioritas terima adalah fakir miskin. Nah, baru sepertiga posnya hadiah. Kalau posnya hadiah, boleh diberikan orang kaya. Karena posnya hadiah, boleh diberikan kepada non-muslim, asal mereka nggak merangi kita. Kalau kita punya tetangga beda agama, orangnya baik, bergaul, serawung dengan kita baik, apalagi punya anak kecil, kalau lihat temannya makan sate nggak makan sate nangis. Lah ini pihak pengkorban atau panitia harus jeli, harus bijak. Kemudian yang non muslim asal mau makan daging, anterin, berikan Pak, tetap itu berpahala. Kenapa? Itu bagian dari syiar. Siapa tahu justru karena kita anterin daging, akhirnya hatinya menjadi lunak. Saya pernah punya pengalaman Pak, di komplek panitia ngirim daging diserahkan kepada orang kaya, ngamuk, dia tersinggung. Saya kan orang kaya, masa dianterin daging, dibanting tuh. Akhirnya saya panggil, kenapa Anda begitu? Lah saya orang kaya kok. Saya jelaskan, orang kaya pun dianterin daging sebagai syiar, sekaligus ingetin kalau dia kaya sampai nggak korban kan malu itu. Tapi kalau dia kaya sudah korban tetap dianteri, itu dalam rangka berbagi berkah dan berbagi daging biar syiarnya kelihatan. Jadi tidak apa-apa, daging korban diberikan kepada orang kaya boleh, diberikan fakir miskin boleh, untuk non muslim juga boleh. Yang fakir miskin posnya sedekah, yang orang kaya dan yang beda agama posnya lil hadiah. Jadi begitu ya penjelasannya. Baik, ada lagi ibu-ibu ada yang mau nanya nggak nih? Iya silakan. Mungkin mereka niatnya punya niat baik juga ya, tapi itu dari pihak non muslim pada saat kita mengadakan Idul Korban itu mereka menyumbangkan hewan, itu hukumnya bagaimana? Kalau selama ini kita tidak bisa menerima gitu. Jadi ya, mohon penjelasannya Pak Ustadz, terima kasih. Gimana hukumnya orang non Islam ikut nyumbang pembangunan masjid? Gimana hukumnya orang Hindu, orang Buddha, orang Nasrani pas korban nganterin kambing, nganterin sapi? Ditolak atau diterima? Jawabannya diterima. Asal ketika membantu pembangunan masjid dia nggak pakai syarat. Begitu juga ketika misalnya kawan-kawan Buddha di Malang, Jawa Timur itu banyak, mereka juga bawa sapi, bawa kambing, dianterin ke masjid biar manfaat dagingnya itu bisa dirasakan masyarakat luas. Gimana Pak hukumnya? Boleh diterima, meskipun dalam konteks fikih karena dia belum muslim itu nggak bisa disebut ibadah. Karena syaratnya ibadah, sahnya ibadah itu kan 6. Harus muslim, harus balik, harus akil, harus amidan, harus muhtaron, harus aliman. Artinya kalau ada orang non-Islam kok melakukan sesuatu yang dalam pandangan kita disebut ibadah, bagi orang non-Muslim itu tidak bisa disebut ibadah. Tetapi apa yang dia berikan itu boleh diterima. Kalau membawa kambing kan insya Allah pasti halalnya itu, pasti sucinya. Nah kecuali bapak diantarin nasi kotak oleh orang non muslim, dalamnya ada sebagian daging babi. Nah ini wajib ditolak. Tapi kalau orang non Islam ngirimin nasi kotak satu komplek, cateringnya kita kenal, yang punya Bu Haji, Pak Haji, nah diterima saja untuk nyenengin hati mereka, sekaligus itu sebagai bagian menciptakan keharmonisan antar warga di satu komplek. Jadi asal yang diberikan sesuatu yang halal, sesuatu yang suci, meskipun dia belum Islam, itu hukumnya boleh. Dalam konteks ketika ada masjid, orang Nasrani nyumbang, asal nyumbangnya tidak pakai syarat, itu juga boleh diterima. Jadi seperti itu ya.